Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIU 20/16189/EK/23145. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep optimisasi. Untuk memulai materi ini, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu optimisasi. Menurut KBBI, optimisasi adalah proses, cara, tindakan untuk membuat suatu sistem atau rancangan seefektif atau sefungsional mungkin. Sedangkan menurut di dalam matematika, optimisasi adalah formulasi permodelan matematika dengan memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi. Baik, selanjutnya di dalam materi optimisasi menggunakan turunan fungsi itu harus minimal bisa diturunkan atau terdiferensial sebanyak 2 kali. Karena apa? Karena di dalam pengerjaannya nanti kita harus menurunkan sebanyak 2 kali untuk mengetahui nilai ekstrimnya dan juga apakah nilai ekstrim itu akan menghasilkan titik yang maksimum atau minimum. Seperti itu. Lalu di dalam persamaan ini, X ini adalah yang nantinya akan dimasukkan adalah nilai ekstrim, sehingga fungsi f itu akan mencapai nilai maksimum dan minimum. Bagaimana cara mencari nilai ekstrimnya? Yaitu dengan menurunkan fungsi fx tadi, lalu kita sama dengankan 0. Setelah kita sama dengankan 0, kita akan memfaktorkannya, lalu kita akan mendapatkan akar-akar itu, yaitu X1 atau X2, atau bisa hanya 1, ya seperti itu. Selanjutnya, ini tidak kalah penting, yaitu titik stasioner fungsi terdiferensial bisa merupakan titik ekstrim atau merupakan titik belok. Dan semua titik ekstrim fungsi terdiferensial itu merupakan titik stasioner. Tidak semua titik stasioner merupakan titik ekstrim. Nah, setelah mendapatkan nilai ekstrim tadi, kita harus mengeceknya untuk mengetahui apakah nilai ekstrim tersebut akan menghasilkan titik minimum atau titik maksimum. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menurunkan fungsi turunan tadi menjadi f double aksen x. Lalu kita masukkan nilai ekstrim tadi dalam x ini. Nah, jika f double aksen x tadi lebih dari 0, maka fungsi f mencapai titik minimum lokal di x, di nilai ekstrim tadi. Nah, kalau f double aksennya itu kurang dari 0, maka fungsi f mencapai titik maksimum lokal di x, yaitu di nilai ekstrim tadi. Baik, selanjutnya, ini merupakan contoh simpel dari optimisasi dan belum menggunakan aplikasi ekonomi. Di sini kita melihat fungsinya ini bisa diturunkan sebanyak 2 kali, ya, sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam materi optimisasi. Setelah itu kita akan mencari nilai ekstrimnya dengan cara apa? Dengan cara menurunkannya. Nah, menjadi 6x kuadrat min x. Setelah itu kita sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan. Dapatlah akar-akar ini, yaitu x1 atau x2. Nah, belum sampai selesai karena kita harus mencari titik minimum dan maksimum lokalnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mencarinya dengan f double aksen x, lalu kita substitusikan. Ya, ini 12x min 1. Lalu kita substitusikan nilai x ini, nilai ekstrim ini ke dalamnya. Dan hasilnya adalah kalau nilai ekstrimnya 0, maka hasilnya adalah minus 1, dan itu kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, maka nilai ekstrim ini akan menghasilkan titik maksimum lokal, sedangkan nilai ekstrim 1/6 itu akan menghasilkan nilai 1, dan itu lebih besar dari 0, dan nilai ekstrimnya akan menghasilkan titik minimum lokal, seperti itu. Selanjutnya, ya, ini adalah contoh dari aplikasi ekonomi tentang derivatif, yaitu optimisasi tadi.
Soalnya adalah sebuah perusahaan monopoli menghadapi fungsi permintaan P sama dengan 2000 min 3Q dan fungsi biaya total perusahaan C sama dengan 1500 plus 1000Q min 63Q kuadrat plus 2Q pangkat 3. Perusahaan tersebut dikenai pajak sebesar 250 per unit untuk barang yang dijual oleh pemerintah. Jadi pajaknya itu akan diberikan kepada pemerintah. Hitunglah keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan dan berapa pajak yang diterima oleh pemerintah. Jadi diketahui P sama dengan 2000 min 3Q, C sama dengan 1500 plus 1000Q min 63Q kuadrat plus 2Q pangkat 3. Dan pajaknya adalah 250 per unit yang terjual. Lalu yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum dan pajak yang diterima pemerintah apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang maksimum. Maka cara menjawabnya adalah pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu pemasukan dari perusahaan, yaitu dengan cara mengkalikan fungsi permintaan tadi, price, dikalikan jumlah kuantitas, dikalikan Q. Jadi 2000Q min 3Q kuadrat. Setelah itu kita ini memasukkan fungsi cost lalu ditambah dengan pajak. Kenapa pajak ditambahkan ke sini? Karena dia akan membebani biaya sehingga biayanya akan bertambah. Dan kenapa ada Q? Karena dia per unitnya itu dikalikan 250 sehingga dia dikalikan oleh Q. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah keuntungan, maka kita harus mencari fungsi keuntungan, yaitu dengan cara revenue dikurangi dengan cost, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, caranya adalah dengan mencari nilai ekstrim terlebih dahulu, yaitu seperti yang tadi, dengan cara menurunkan lalu disama dengan 0. Disama dengan 0, lalu dapat kita faktorkan, setelah itu dapat akarnya, yaitu Q1 sama dengan 25 atau Q2 sama dengan minus 5. Selanjutnya itu kita cek apakah dia akan menghasilkan titik maksimum atau minimum ya. Nah, kita cek, kita turunkan, setelah itu kita substitusikan, dan ternyata yang kurang dari 0 itu adalah substitusi dari nilai ekstrim 25. Dan ini akan menghasilkan titik maksimum atau keuntungan maksimum. Jadi yang kita pakai adalah nilai ekstrim 25. Nah, setelah itu kita mencari tahu keuntungan maksimumnya. Berapa sih? Itu dengan cara mensubstitusikan 25 tadi ke dalam keuntungan, fungsi keuntungan. Kita masukkan. Yang hasilnya adalah 23.500. Nah, setelah itu berapa sih pajaknya? Caranya mudah dengan cara ya ini tadi 250 per unit, tinggal dikalikan saja 250 dikalikan 25. Karena kita akan mendapatkan keuntungan maksimum ketika kita menjual kuantitas barang sebanyak 25. Dan hasilnya adalah 6.250. Selanjutnya nomor 2 yaitu materi integral. Di sini diketahui bahwa revenue rate, karena dia masih dalam bentuk rate, jadi kita harus mengintegralkannya nanti. Jadi di sini revenue rate-nya itu 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dalam ratus juta rupiah per tahun. T-nya itu sama dengan tahun. Lalu C-nya itu atau cost-nya itu 50 juta rupiah per tahun. Nah, lalu yang ditanyakan adalah yang A, pendapatan yang dihasilkan mesin selama 3 tahun. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kita harus mengintegralkan rate revenue ini terlebih dahulu. Setelah itu, kita cari integralnya dari 0 sampai 3. Seperti ini. Kita integralkan. Nah, kenapa kita menggunakan substitusi? Karena kita lihat di sini bahwa pembilang dan penyebutnya ini mirip, sehingga kita akan lebih baik menggunakan substitusi, metode substitusi agar kita bisa mencoret. Ya seperti inilah. Kita umpamakan terlebih dahulu.
U-nya itu sama dengan ini, 4T kuadrat plus 6T plus 1. Lalu kita turunkan menjadi 8T plus 6 dt, jangan lupa dt-nya. Lalu dt-nya itu sama dengan du per 8T plus 6. Nah, dt ini, ya ini du per 8T plus 6, kita masukkan, kita substitusikan ke dalam dt. Menjadi ini. Ya, jangan lupa, ini masih kita umpamakan menjadi u. Lalu, ada yang bisa dicoret ternyata, yaitu 4T plus 3 sama 8T plus 6. Jadi di sini menjadi 2. Lalu hasilnya seperti ini. Nah, integral dari 1 per U, seperti yang sudah dipelajari di materi kuliah, hasilnya adalah ln U plus C. Sehingga hasilnya ini. Nah, setelah itu, U yang tadi kita misalkan, itu kita substitusikan kembali menjadi 4T kuadrat plus 6T plus 1. Setelah itu kita cari nih, ini T-nya kita substitusikan 3, lalu dikurangi dengan T-nya kita substitusikan 0. Nah, menjadi seperti ini. Lalu kita jumlahkan. Nah, menjadi seperti ini. Nah, untuk mencari ln 55 dan ln 1, saya menggunakan bantuan salah satu website, yaitu ini, kalkulat.org. Nah, tinggal dimasukkan saja. X-nya tadi berapa? 55 ya. Nah, kita hitung. Nah, ln X-nya adalah 4. Sedangkan kalau ln 1 kita masukkan, hasilnya ada 0. Nah, langsung saja kita masukkan. Kita masukkan. Hasilnya adalah 4 ya tadi, dan 0. Sehingga setengah dikalikan 4 adalah 2 dalam ratus juta rupiah. Lalu pendapatannya adalah tetap menjadi 200 juta rupiah selama 3 tahun. Nah, yang B yang ditanyakan adalah profitnya. Cara mendapatkan profit adalah dengan mengurangi pendapatan dengan biaya, yaitu pendapatannya adalah 200 juta dikurangi biayanya. Nah, biayanya tadi kan biaya per tahunnya adalah 50 juta rupiah per tahun. Nah, karena dia 3 tahun, jadi menjadi 150 juta rupiah. Seperti ini. Kita kurangi menjadi 50 juta rupiah. Dan itu adalah profitnya. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Di soal diketahui bahwa Y sama dengan C plus I0 ditambahkan G. Lalu C sama dengan A min B dikalikan Y min TO dengan B lebih dari 0 kurang dari 1, dan G sama dengan G kecil dikalikan Y dengan G lebih besar daripada 0 lebih kecil daripada 1. Lalu yang ditanyakan adalah nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B. AX sama dengan B ini adalah matriks. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita harus masukkan ke dalam variabel X ini, dalam matriks X, itu variabel-variabel yang biasanya tidak diketahui, variabel yang biasanya ditanyakan, seperti itu. Dan kita lihat di soal yang B, itu dinyatakan bahwa C, Y, dan G itu tidak diketahui, sehingga kita bisa masukkannya ke dalam variabel X. Dan memang biasanya Y, C, dan G ini adalah yang ditanyakan. Jadi kita masukkannya ke dalam variabel X. Nah, karena kita memasukkannya ke dalam variabel X, otomatis dia ini tidak boleh berdiri sendiri. Jangan sampai dia berdiri sendiri. Seperti itu. Kecuali di sini. Dia bisa berdiri sendiri karena dua-duanya ini adalah emang variabel yang biasa ditanyakan, yaitu G dan Y. Jadi kita harus milih salah satu nih. Yang mana yang sendiri. Sedangkan yang ini kan, ini bareng, C-nya bareng, Y-nya bareng, C-nya bareng, G-nya bareng. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengubah persamaan ini ke dalam persamaan seperti ini. I0 sama dengan Y min C min G. Lalu yang bagian sini, itu merupakan, dia masuk ke dalam matriks yang bagian B, bagian kanan. A sama dengan C plus B
dikalikan Y min TO menjadi A sama dengan C plus BY min BTO. Nah, kenapa BTO-nya saya pindahkan ke kiri? Hal ini dikarenakan A dan BTO ini sudah diketahui. Dan biasanya memang sudah diketahui. Di option B juga sudah diketahui BTO dan A-nya. Sedangkan ini, Y, itu belum diketahui dan C juga belum diketahui. Sehingga saya harus memindahkannya. Seperti itu. Sehingga hasilnya adalah ini, matriksnya. 1 dikalikan Y adalah Y, min 1 dikalikan C min C, min 1 dikalikan G min G. Sama dengan I0. B dikalikan Y, BY, ya ini. 1 dikalikan C sama dengan C, 0 dikalikan G kosong, sama dengan A plus BT0. Ya, sama. Lalu 0 dikalikan Y kosong, 0 dikalikan C kosong, 1 dikalikan G sama dengan Y kecil dikalikan Y besar. Ya, sesuai. Lalu yang kedua ditanyakan adalah titik keseimbangan pendapatan nasional atau Y dengan metode Kramer. Nah, di sini diketahui di soal I0 itu sama dengan 120 dalam triliun, A sama dengan 300 triliun, T0 sama dengan 80 triliun, B sama dengan 2/5, A sama dengan 1/5. Nah, lalu kita jawab, caranya bagaimana? Yaitu dengan ini, rumusnya adalah determinan dari A1 dibagi determinan A. Kita harus mencari determinan A-nya terlebih dahulu. Nah, kita harus memasukkan kita harus mensubstitusikan yang sudah diketahui ini ke dalam matriks kita. Nah, ke dalam matriks kita jadinya seperti ini. Ya, setelah kita substitusikan, kita mencari determinan A-nya. Bagaimana caranya? Ya, bagian ininya sama. Nah, akan tetapi kita butuh bantuan untuk mencari determinan, yaitu dua kolom ini. Kita ambil dari kolom yang paling kiri, yaitu ini. Jadi ini. Nah, caranya bagaimana? Cara menghitungnya, diagonal dari ini, ini, itu ditambahkan, dijumlahkan, lalu dikurangi dengan ini. Diagonal satu lagi. Seperti ini. 1 dikali 1 kali 1 sama dengan 1. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Lalu dikurangi, ya. Ini sama dengan 0, ini 0, ini minus 2/5. Nah, dikurangi minus 2/5. Jadi 1 plus 2/5 sama dengan 7/5 sama dengan 1,4. Nah, lalu kita mencari determinan A1. Caranya adalah, karena dia berada di matriks X, dan dia ada di baris pertama, otomatis kita harus menggantikan kolom pertama ini dengan ini. Kolom yang ini kita gantikan jadi ini. Lalu kita tetap membutuhkan bantuan dengan memasukkan kolom yang paling kiri 2 ini ke dalam sini. Lalu kita kalikan, kita cari seperti yang sebelumnya, yaitu dengan mengkalikan ini diagonal, dijumlahkan, ini 120, ini 0, ini 0, lalu dikurangi dengan ini, minus 1/5Y, lalu ini 0, dan lalu ini, minus 332. Lalu kita jumlahkan menjadi 452 plus 1/5Y. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan ke dalam rumus, lalu kita cari Y-nya, ini 1,4Y. Lalu kita kurangi 1,4Y-nya menjadi 1,2Y. Lalu Y-nya 452 dibagi 1,2, dan kita bagi, hasilnya ada 376,67. Dan itu adalah pendapatan nasional di titik keseimbangan dengan metode Kramer. Seperti itu. Ya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.